Selamat siang semua. Di sini saya Pramusinta Hermawati, NIM 1705520274 akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen. Sekarang saya akan mengulas mengenai audit lanjutan dan pelaporan. Mari kita simak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai audit lanjutan terlebih dahulu. Nah, audit lanjutan ini adalah proses di mana auditor ini memperoleh bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup ini tuh digunakan oleh auditor untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya. Nah, di dalam tahap ini itu harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Nah, di dalam audit lanjutan ini itu harus dapat disusun kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Di dalam audit lanjutan ini ada beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama itu adalah mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Nah, di dalam tahap ini itu auditor berusaha mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Di dalam langkah ini itu bisa juga si auditor menggunakan referensi dari perusahaan lain, di mana perusahaan lain ini itu mempunyai referensi terhadap perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu adalah dengan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini kan berperan memberi saran kepada pemerintah dalam hal pengupahan. Jadi, seorang auditor dapat mencari tambahan relevansi informasi-informasi dengan Dewan Pengupahan. Yang kedua adalah memperoleh bukti. Nah, di dalam langkah ini itu si auditor mencari bukti, di mana bukti ini itu adalah fakta dan informasi dasar pembuatan kesimpulan. Di dalam bukti ini itu harus relevan, harus material, dan kompeten. Nah, di dalam memperoleh bukti ini, tahap memperoleh bukti ini itu tujuannya yaitu yang pertama, kriteria kegiatan yang diaudit sudah selesai. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Lalu yang ketiga adalah terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di dalam langkah ini itu si auditor dapat menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga dapat juga si auditor menggunakan kuesioner. Untuk tahap ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Nah, di dalam tahap ini itu bukti yang diperoleh itu diringkas lalu dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi yang pertama adalah kriteria, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga adalah akibat. Nah, di dalam kriteria ini temuan yang berkaitan dengan norma perusahaan ini menjadi dasar komponen perusahaan dalam aktivitas perusahaan. Jika akibat itu adalah tindakan positif maupun negatif, jadi tidak hanya tindakan positif ataupun negatif saja, tapi bisa meliputi kedua hal, yaitu tindakan positif dan negatif. Tindakan itu dapat dikatakan suatu tindakan negatif apabila tindakan itu menyebabkan terjadinya ketidakefisiensian operasi, ketidakekonomisasian, lalu ketidakefektifan dalam pencapaian suatu tujuan. Nah, kalau tindakan positifnya sendiri yaitu kebalikan dari tindakan negatif. Lalu akibat yaitu hasil pengukuran antara penyebab tadi yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Langkah yang keempat yaitu
pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Nah, di dalam pengembangan temuan ini merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program maupun aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis. Dengan pengembangan diketahui penyebab terjadinya penyimpangan dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan. Nah, hal-hal apa saja sih yang diperhatikan dalam pengembangan temuan ini? Yang pertama itu adalah pertimbangan yang ditekankan dan pada kondisi dan pada saat program berlangsung. Lalu yang kedua itu pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program. Lalu untuk yang ketiga itu auditor harus jujur dan objektif, berdasar pertimbangan profesionalnya, melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit. Lalu yang keempat itu adalah pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit, seperti itu. Nah, jika di dalam langkah-langkah tersebut itu ditemukan kelemahan pada program yang diaudit, maka si auditor harus menyusun pengembangan dari semua aspek yang berhubungan dengan masalah. Lalu langkah-langkah pengembangan itu adalah yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program yang diaudit. Lalu yang kedua adalah memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program yang diaudit. Lalu ketiga adalah menentukan apakah kelemahan tersebut itu merupakan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Lalu yang keempat itu adalah menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan. Lalu yang kelima adalah menentukan rekomendasi ataupun saran untuk perbaikan. Setelah itu si auditor akan membuat pelaporan. Nah, di dalam pelaporan ini itu adalah bagian akhir proses audit manajemen, di mana pelaporan hasil audit itu dapat disajikan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah cara penyajian yang mengikuti arus list informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Lalu yang kedua itu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan. Lalu seperti apa bentuk dari pelaporan ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit ini merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Di dalam kertas kerja audit ini ada manfaatnya. Yang pertama itu merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Lalu yang kedua itu merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan pelaksanaan audit. Lalu yang ketiga itu merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Lalu yang keempat itu menyajikan data untuk keperluan referensi. Lalu yang kelima itu merupakan salah satu dari pedoman untuk tugas audit berikutnya. Kertas kerja audit ini harus meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu harus lengkap, bebas dari kesalahan, lalu berdasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, lalu sistematis, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi, lalu membuat hal-hal penting yang relevan dengan audit, lalu mempunyai tujuan yang jelas, terus sedapat mungkin itu terhindar dari pekerjaan menyalin ulang. Lalu dalam setiap kertas kerja itu harus mencantumkan kesimpulan hasil audit
dan komentar ataupun catatan reviewer yang dibuat oleh si auditor. Lalu kemudian itu adalah pengorganisasian kertas kerja audit. Nah, di dalam pengorganisasian ini itu harus dikaitkan dengan tujuan audit utama atau sub tujuan audit yang ditetapkan oleh auditor. Nah, di dalam penyusunan kertas kerja audit ini itu perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klarifikasi kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit ini itu pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Lalu kemudian adalah program kertas kerja. Nah, pada program kertas kerja ini terdapat rencana atau langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program yang diaudit. Lalu di dalam program kertas kerja ini terdapat manfaat, yaitu merupakan rencana yang sistematis tentang tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Lalu merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisor. Lalu sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui, lalu dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiarkan mereka itu dengan ruang lingkup serta tujuan dan langkah-langkah kegiatan audit. Lalu dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor juga. Nah, di dalam program kertas kerja audit pendahuluan itu mencakup yang pertama adalah pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, lalu yang kedua itu cara pelaksanaan prosedur, lalu yang ketiga adalah sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Lalu si auditor itu harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi yang diperoleh itu untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Hasil identifikasi dianalisis untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara. Lalu si auditor ini tuh menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikutnya untuk mendukung tentatif audit objektif menjadi definitif audit objektif, yaitu tujuan audit sementara itu menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Nah, di tahap audit pengujian dan review atas pengendalian manajemen, itu program kertas kerja audit itu biasanya memuat langkah-langkah audit, di mana langkah-langkah audit itu bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen. Nah, yang sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh objek audit. Lalu di langkah-langkah kerja pada tahap audit ini itu harus mengarahkan si auditor agar tidak hanya memperoleh informasi tentang keandalan sistem pengendalian manajemen saja, tetapi juga memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk merumuskan secara tepat tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Nah, di dalam program kertas kerja audit itu untuk tahap audit lanjutan yang memuat langkah-langkah terperinci untuk
mendapatkan bukti yang cukup seperti itu. Tidak hanya cukup, tapi juga harus material, relevan, dan dapat mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi, dasar perbaikan seperti itu. Nah, di dalam program kertas kerja audit ini, pada tahap audit harus memberikan panduan kepada si auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukannya tersebut. Nah, di setiap program kerja audit itu biasanya mengandung 4 hal, yaitu informasi pendahuluan, lalu yang kedua adalah penyertaan tujuan audit, lalu yang ketiga adalah instruksi-instruksi khusus, lalu yang keempat adalah langkah-langkah kerja, seperti itu. Program kertas kerja audit ini kan sangat penting sebagai sarana pengendalian pelaksanaan audit, sehingga program kertas kerja ini itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian perencanaan audit tersebut. Nah, di dalam program ini itu terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh auditor dalam menyusun program kerja audit. Nah, yang pertama itu adalah tujuan audit itu harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu yang keempat itu setiap langkah kerja itu harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai dengan alasan-alasannya, seperti itu. Lalu yang kelima itu program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Nah, lalu yang keenam itu program kerja audit itu harus fleksibel. Lalu yang ketujuh itu program kerja audit hendaknya itu diisi dengan informasi-informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Lalu yang ke-8 itu adalah program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Lalu untuk yang ke-9 itu program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Lalu untuk yang terakhir ini adalah program audit ini disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama secara bersama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit itu sendiri. Lalu di sini saya akan memperlihatkan contoh bentuk kertas kerja audit itu sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh bentuk program kertas kerja audit. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sini ada judul program kertas kerja audit. Nah, lalu di bawahnya
itu terdapat nama perusahaan. Di sini PT Gunung Merapi, di sini itu diisi nama perusahaan yang sedang diaudit. Lalu di bawahnya itu terdapat program yang diaudit. Nah, program yang diaudit ini pelatihan karyawan, di mana di kolom ini itu diisi program yang tengah diaudit. Lalu di sebelah kanan ini terdapat periode audit. Di sini tertulis Juli 2008. Nah, di sini itu diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit. Lalu di sini ini terdapat nomor KKA. Nah, nomor KKA ini itu diisi sesuai dengan nomor kertas kerja audit yang berkaitan dengan program kertas kerja audit. Lalu di sini ini terdapat tujuan dari auditnya itu sendiri. Lalu di sini terdapat dilakukan oleh siapa. Lalu di sini ada kolom waktu yang diperlukan. Lalu di bawah ini terdapat langkah-langkah kerja audit. Lalu di sini terdapat tanggal dan tanda tangan yang si auditor itu sendiri. Seperti itu. Lalu di tabel 2.2 ini itu di sini terdapat tujuan review. Nah, di tujuan review ini itu diisi dengan pernyataan tujuan yang dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Lalu di sini di poin kedua ini terdapat internal control questionnaire. Nah, di internal control questionnaire ini itu diisi dengan pertanyaan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan. Lalu yang di kolom bawahnya ini itu tentang langkah kerja. Nah, di langkah kerja ini itu nantinya akan diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan, baik untuk jawaban ya, di sini untuk jawaban ya, lalu maupun jawaban yang tidak ada di kolom bawahnya ini. Selanjutnya untuk tabel titik 23 ini itu merupakan contoh program kertas kerja audit lanjutan, di mana di dalamnya ini itu terdapat tujuan audit lanjutan. Nah, di dalam tujuan audit lanjutan ini itu nantinya di bawah di sini itu diisi dengan pernyataan tujuan mengapa sih audit lanjutan ini dilakukan. Lalu di bawah ini itu terdapat judul temuan. Nah, di dalam judul temuan ini itu nantinya diisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Lalu di bawahnya ini itu terdapat langkah kerja. Nah, di dalam langkah kerja ini itu nanti diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang diperlukan untuk mengembangkan temuan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada judul temuan ini. Seperti itu. Lalu untuk contoh tabel 2.4 ini itu adalah daftar temuan dan rekomendasi. Nah, di kolom pertama ini itu terdapat kolom kondisi. Nah, di
kolom kondisi ini itu nantinya diisi dengan keadaan yang dijumpai si auditor yang masih memerlukan perbaikan. Lalu di kolom kedua ini adalah kriteria di mana nanti di sini itu diisi dengan standar tolok ukur yang digunakan sebagai pembanding atau pengukur kondisi. Lalu di kolom berikutnya ini adalah tentang penyebab. Nah, di kolom penyebab ini itu nantinya diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Lalu di sini itu adalah akibat. Nah, di kolom akibat ini nantinya diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Lalu ini adalah komentar manajemen perusahaan. Nah, di kolom komentar manajemen perusahaan ini itu nantinya diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut. Lalu di sini itu adalah tanggapan auditor. Nah, di dalam tabel tanggapan auditor ini, di kolom tanggapan auditor ini itu nantinya diisi dengan tanggapan si auditornya sendiri terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Lalu kolom terakhir ini itu mengenai rekomendasi. Nah, di dalam kolom rekomendasi ini itu nantinya diisi dengan saran perbaikan yang diberikan si auditor itu kepada si pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilakukan di masa yang akan datang. Nah, di kolom ini itu merupakan saran-saran yang diberikan oleh si auditor mengenai apa sih yang harus dilakukan planning ke depannya untuk agar programnya itu berjalan dengan baik, agar efektif, efisien, dan ekonomis seperti itu. Namun juga seperti yang dijelaskan pada penjelasan yang sudah saya jelaskan itu, si auditor memberikan saran tapi juga harus disertakan dengan analisis-analisis yang memperkuat dari sarannya itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai penyajian laporan mengikuti arus informasi. Nah, si auditor itu menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang telah dilakukan seperti yang telah saya jelaskan. Nah, di dalam penyajian laporan menitik beratkan pada kepentingan si pengguna laporan itu sendiri. Lalu penyajian ini tuh dibuat dengan mengikuti format informasi latar belakang, kesimpulan audit, rumusan rekomendasi, lalu ruang lingkup audit agar laporan tersebut itu dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat, seperti itu. Nah, informasi latar belakang ini itu adalah informasi umum tentang perusahaan dan program yang diaudit, yaitu tentang gambaran umum, tujuan dan karakteristik perusahaan serta program yang diaudit, sifat ukuran program serta organisasi manajemennya. Lalu kesimpulan dan temuan audit. Nah, kesimpulan dan temuan audit ini itu untuk meyakinkan pengguna laporan audit, si auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Jadi kan auditor itu membuat suatu kesimpulan, dan di dalam kesimpulan tersebut itu juga harus ada bukti-bukti yang ditemukan oleh si auditor. Kemudian adalah rumusan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini itu merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh si
auditor atas berbagai kekurangan yang terjadi pada program yang diaudit. Nah, di dalam rekomendasi ini itu dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, terus efisiensi atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program yang serupa di masa depan. Lalu juga harus ada bukti-bukti penjelasan yang diberikan jikalau usulan rumusan rekomendasi ini itu tidak diterima, maka efeknya itu seperti apa, seperti itu. Jadi auditor juga harus memberikan penjelasan di situ. Kemudian adalah ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup audit ini itu menunjukkan berbagai aspek dari program yang diaudit dari periode waktu program yang diaudit oleh si auditor itu sendiri. Nah, tujuan dari audit manajemen ini sendiri itu untuk menemukan kekurangan ataupun kelemahan dalam pengelolaan berbagai program dalam perusahaan yang biasanya itu pengguna laporan itu lebih berkepentingan pada hasil audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan dalam pengelolaan program di perusahaan tersebut. Lalu di sini ini seperti yang kalian lihat, ini adalah contoh laporan audit manajemen. Di sini ini adalah tanggal dan tempat, yaitu Surabaya 1 April 2014. Lalu di sini ada nomor, lampiran, itu 3 lembar. Lalu di sini adalah perihal laporan hasil audit manajemen. Lalu di sini kepada Direktur Rumah Sakit Puri Santika di Surabaya. Lalu di sini itu ada pemberitahuan bahwa hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi pertama adalah bab 1 tentang informasi latar belakang. Lalu kemudian bab 2 yaitu tentang kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit. Lalu di bab 3 ini adalah rekomendasi. Lalu di bab 4 ini adalah ruang lingkup audit, seperti itu. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Demikian sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, saya Pramusinta Hermawati minta maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.